Di zaman yang serba digital seperti saat ini, ada banyak sekali jenis pekerjaan dan bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan beberapa di antaranya tidak memerlukan modal sama sekali untuk memulai bisnis tersebut. Halo Sobat YouTube, buat yang belum kenal, perkenalkan saya Wiranata, di mana setiap 3 hari sekali kita selalu upload video baru. Di channel ini kita akan selalu membahas tentang edukasi finansial, manajemen keuangan, tips dan trik sumber penghasilan, serta apapun yang berhubungan dengan finance akan selalu kita bahas di channel ini. So, buat teman-teman yang tertarik, silahkan klik tombol subscribe. Thank you. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk menonton video tentang tips memulai bisnis tanpa modal. Teman-teman bisa menonton videonya di sini. Kedua video ini saling berkaitan, jadi pastikan kamu menonton keduanya. Nah, tanpa modal di sini dalam artian bukan berarti kamu tidak memiliki apa-apa, melainkan kamu memaksimalkan apa yang kamu punya. Misalnya, kamu memiliki handphone dan kamu punya laptop. Hal-hal tersebutlah yang bisa kamu manfaatkan untuk memulai bisnis tanpa modal. Oke, berikut 5 rekomendasi ide bisnis tanpa modal versi Wiranata. Yang pertama, menjadi reseller atau dropshipper. Ide bisnis tanpa modal pertama yang bisa kamu terapkan adalah menjadi reseller atau dropshipper. Pekerjaan ini bisa kamu lakukan secara online, baik itu di rumah, atau di kantor, atau di sekolah, atau di mana saja yang kamu mau. Dan bahkan dalam beberapa hal, kemungkinan kamu tidak memerlukan modal untuk memulai bisnis tersebut. Dengan bisnis ini, kamu dapat menjual beragam barang atau produk melalui media sosial kamu, yang nantinya supplier lah yang akan mengirimkan barang kepada customer kamu. Namun tentunya, dalam menjalankan bisnis ini, kamu harus tekun dan dapat mengelolanya dengan baik. Kamu harus memberikan pelayanan yang baik dan ramah agar calon customer kamu atau pembeli kamu merasa puas dengan barang yang kamu jual. Oke, ide bisnis tanpa modal yang kedua, affiliate marketing. Kalau kamu perhatikan, beberapa perusahaan digital sekarang memanfaatkan program afiliasi untuk meningkatkan penjualan mereka. Bukan hanya menguntungkan bagi penjual, perusahaan yang bersangkutan pun membuat program afiliasi juga akan memberi keuntungan bagi tenaga pemasarnya. Program afiliasi ini sendiri mirip dengan sistem dropshipping, namun bedanya di sini kamu hanya perlu memastikan bahwa calon pembeli benar-benar membeli produk yang kamu pasarkan, yang kamu sebarkan, yang kamu bagikan. Jika pembeli benar-benar melakukan transaksi pada penjualan produk tersebut, maka kamu bisa mendapatkan komisi yang besarnya ditentukan dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing perusahaan tersebut. Adapun beberapa contoh program afiliasi yang dapat kamu ikuti, misalnya dari Shopee, dari TikTok, atau even Lazada. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mencoba program afiliasi ini, bisa teman-teman klik link di deskripsi di bawah. Sudah saya letakkan salah satu contoh link afiliasinya. Teman-teman bisa daftar di sana. Dengan daftarnya teman-teman, saya bisa mendapatkan komisi sebesar sekian tergantung ketentuan dan syarat yang berlaku dari perusahaan tersebut. Itu tadi adalah contoh dari affiliate marketing. Untuk menjalankan program afiliasi ini sendiri sangat mudah. Teman-teman hanya perlu mendapatkan link-link unik dan kemudian teman-teman sebarkan melalui media sosial kamu sebanyak-banyaknya, dan boom, kamu bisa mendapatkan komisi yang lumayan besar dari situ. Ini bisnis tanpa modal yang ketiga yang bisa kamu pertimbangkan adalah freelancer. Buat kamu yang punya keterampilan di bidang IT, entah itu videografi, fotografi, web design, programming, atau kamu suka nulis, ide bisnis yang satu ini bisa kamu pertimbangkan juga. Kamu bisa mengerjakannya dari rumah, dari sekolah, dari kantor, di mana saja. Sekarang itu banyak sekali website gratis yang menyediakan layanan bagi para pekerja freelance. Teman-teman bisa cari di YouTube atau di Google yang menyediakan jasa-jasa freelance. Buat teman-teman yang belum tahu, pekerjaan saya pertama kali itu tahun 2018, saya adalah seorang freelancer, videografer dan fotografer. Saya tidak memiliki kamera, saya tidak memiliki alat record. Hanya dengan bermodalkan laptop, saya bisa menjadi seorang videografer dan fotografer. Itu bisa teman-teman pertimbangkan jika kamu memiliki skill di bidang tersebut. Tentu saja menjadi seorang freelancer tidak memerlukan modal sama sekali. Kamu hanya perlu tekad yang kuat dan mampu memanfaatkan apa yang kamu miliki sekarang. Kamu bisa memaksimalkan apa yang kamu punya sekarang menjadi sebuah sumber penghasilan. Pada tahun 2018 saya menjadi seorang freelancer itu sambil kuliah. Jadi saya full time sebagai mahasiswa dan full time juga sebagai freelancer. Teman-teman juga bisa mencoba ide bisnis
tanpa modal yang satu ini. Oke, lanjut yang keempat. Ide bisnis tanpa modal yang keempat yang bisa kamu pertimbangkan adalah menjadi seorang graphic designer. Ide bisnis tanpa modal yang satu ini bisa kamu lakukan jika kamu merasa kamu mahir dan bisa membuat desain grafis dengan baik. Selain rate harga yang lumayan mahal per desainnya, kamu bisa melakukan pekerjaan ini secara online dan dari rumah, dari kantor, dari sekolah, atau di mana saja. Banyaknya minat seseorang untuk mempercantik websitenya atau online shopnya membuat mereka membutuhkan jasa-jasa dari graphic designer untuk mendesain mereka punya website atau akun online shop mereka di Instagram. Tidak hanya itu, kamu mungkin bisa membuka jasa desain CP. Perlu teman-teman ketahui, sekarang itu banyak sekali orang yang memerlukan jasa desain CP. Jasa ini banyak dicari oleh orang-orang yang ingin melamar pekerjaan. Mengingat desain CP ini merupakan salah satu hal yang mempengaruhi penilaian saat melamar kerja. Nah, membuka jasa desain ini sendiri sudah saya lakukan sebelumnya dan hasilnya lumayan bagi saya. Sebagai pengetahuan aja, saya sudah menjual beberapa produk desain sebelumnya di Shopee. Buat kamu yang penasaran berapa desain yang sudah saya jual sebelumnya, gimana? Kamu tertarik untuk mencoba salah satu ide bisnis tanpa modal yang satu ini? Oke, kita lanjut ke yang terakhir, ide bisnis kelima, yaitu menjadi influencer. Menjadi influencer mungkin merupakan salah satu yang paling banyak dilakukan belakangan ini oleh sebagian orang. Menjadi influencer itu sendiri merupakan seseorang yang memiliki kekuatan dalam memberikan pengaruh ke orang lain mengenai suatu hal atau suatu produk tertentu. Nah, menjadi influencer ini sangat beragam. Kamu mungkin bisa menjadi bloggers, youtubers, tiktokers, atau selebgram. Cuman bermodalkan rasa kepercayaan diri dan bermodalkan kepandaian dalam berbicara di depan kamera, maka kamu punya keahlian untuk menjadi seorang influencer. Dan tentunya kamu harus mempunyai keahlian untuk mereview sebuah produk dengan baik dan menarik apabila kamu diberikan sebuah produk untuk direview sebagai seorang influencer. Nah, ide bisnis tanpa modal ini sangat beragam. 5 diantaranya yang mungkin bisa kamu realisasikan adalah sebagai contoh yang kita bahas tadi. Dalam berbisnis, kamu haruslah menekuni apa yang sedang kamu kerjakan untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Dan tentunya yang harus kamu ingat adalah tidak ada suatu hal yang instan. Kamu mau masak mie instan aja ada prosesnya, mulai dari beli, mulai dari buka bungkusnya, kemudian kamu panaskan airnya, kamu rebus, kamu tiriskan, kamu masukkan bumbu, barulah kamu bisa memakan mie tersebut. Begitu juga dengan bisnis, tidak ada yang namanya instan. Jangan mengharapkan hasil yang instan dan fokus pada proses bukan pada hasil. Insya Allah kamu akan mendapatkan hasil yang melebihi ekspektasi kamu sendiri. Oke, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Saya Wiranata undur diri, and as always, thanks for watching.